Kemudian untuk melakukan absensi tinggal di tap aja kartunya seperti ini. Nah, nanti akan statusnya akan muncul di sini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah aplikasi absensi yang sudah saya buat ya. Ini hasil keisengan saya kemarin. Jadi absensi ini akan menggunakan kartu RFID. Setiap siswa akan memiliki satu kartu RFID yang akan digunakan untuk melakukan absen masuk dan absen pulang. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilan di bagian adminnya, di panel adminnya. Jadi ada menu dashboard, presensi. Presensi itu ada 3 jenis, ada masuk, keluar, dan izin. Kemudian ada master data, ada siswa, kelas, guru piket, dan pengaturan. Kemudian ada data absensi. Ini bisa ditampilkan dari hari ini, kemudian by range juga bisa. Kemudian ada juga laporan, ini by range, by performa juga nanti akan saya jelaskan lebih detail. Dan menu yang terakhir adalah menu logout. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu menu dashboard. Jadi di dashboard ini adalah ringkasan dari isi aplikasi ini. Yang pertama ada menunjukkan berapa total siswa yang terdaftar di aplikasi ini, kemudian ada berapa kelasnya, kemudian ada berapa admin yang terdaftar di aplikasi ini. Dan di bagian sini ini adalah admin yang sedang yang sedang aktif atau yang sedang online. Kemudian di bagian bawah sini adalah grafik absensi yang dikelompokkan by menit ya. Jadi setiap 1 menit itu nanti berapa yang jumlah siswa yang melakukan absensi. Misalkan di jam 6:09 itu ada 2 orang. Kemudian di jam 6:11 itu ada 3 orang, jam 6:12 ada 1 orang, dan seterusnya. Ini nanti akan semakin banyak, grafiknya akan ada banyak juga gitu. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah presentasi kehadiran hari ini. Jadi ini nanti akan berbentuk seperti chart ya. Jadi berapa persentase yang hadir, berapa persentase yang terlambat, nanti akan ada chartnya di sini. Kemudian di sini akan ada tampilan riwayat login. Jadi yang login siapa, di jam berapa, nah ini akan ditampilkan di sini. Kurang lebih seperti itu untuk di bagian dashboard. Dan di bagian presensi ini ada 3 jenis, yaitu absensi masuk, keluar, dan izin. Kita buka dari yang pertama dulu, absensi masuk. Nah, jadi absensi masuk adalah tampilannya akan seperti ini. Jadi akan menampilkan data-data siswa yang sudah berhasil absen masuk di bagian bawah sini. Kemudian nanti di sini siswa akan melakukan ditempel kartunya. Jadi kurang lebih kartunya akan seperti ini. Ini adalah kartu RFID namanya. Jadi setiap kartu mewakili sebuah ID. Kemudian ID tersebut akan dipasangkan ke siswa. Jadi akan didaftarkan siswa A memiliki ID sekian, siswa B memiliki ID sekian. Jadi bisa dikasih desain sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Misalkan mau dijadikan sebagai kartu pelajar atau kartu yang lainnya, itu bisa banget. Tinggal dibawa ke tukang percetakan aja, tinggal minta Mas mau cetak dengan desain seperti ini. Nah, nanti bisa ditempel di sini. Jadi kita untuk melakukan absensi kita perlu sebuah alat namanya reader seperti ini, reader RFID. Jadi untuk instalasinya ini tinggal dicolokin aja ke komputer atau di laptop. Tinggal colok aja, nggak perlu ada instalasi atau hal-hal yang lainnya macam-macam, enggak, pokoknya tinggal colok langsung bisa dipakai. Kemudian untuk melakukan absensi tinggal di tap aja kartunya seperti ini. Nah, nanti statusnya akan muncul di sini. Jadi siswa yang melakukan absen nanti akan muncul di sini, siapa namanya, di tanggal berapa, jam berapa, statusnya apa gitu. Kalau terlambat nanti di sini muncul akan berwarna merah. Tapi kalau statusnya hadir dia akan warna putih seperti biasa. Jadi akan ketahuan yang merah-merah nanti akan seolah-olah ter-highlight gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk absen pulang sama juga. Untuk melakukan absen tinggal di tab lagi. Nah, nanti kalau dia melakukan absensi pulang di jam yang sudah ditentukan, artinya lebih besar dari jam yang sudah ditentukan gitu ya. Misalkan harusnya pulang jam 2, terus dia melakukan absensi jam 3, nanti berarti statusnya adalah pulang. Tapi kalau sebelum jam 2 dia sudah melakukan absensi, nanti di sini statusnya bolos. Dan ketika bolos di sini nanti warnanya akan merah. Jadi bisa di-highlight gitulah ya, kurang lebih. Oke, jadi itu untuk absen masuk dan absen pulang. Kemudian untuk izin. Nah, izin ini di-input oleh guru piket ya. Jadi ditulis keterangannya apa, kemudian dipilih statusnya, misalkan izin atau sakit atau yang lain sebagainya. Nanti di sini bisa ditambahkan.
Nah, terus ditulis RFID-nya siswanya, misalkan 00 sekian 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 gitu, nanti ditulis saja di bagian sini. Kalau sudah diklik ajukan izin, nanti akan tersubmit. Oke, itu untuk presensi, masuk, keluar, dan izin. Kemudian di sini adalah master data. Jadi sebelum melakukan kegiatan absensi, kita harus siapkan dulu datanya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kelasnya dulu. Nah, misalkan di sini saya punya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, untuk menambahkan kelasnya kita tinggal tambah kelas. Masukkan di sini misalkan 5, terbilangnya 5. Kita simpan aja. Nah, nanti akan ditambahkan di bagian sini. Nah, setelah kita selesai, misalkan udah selesai ya kelasnya ya. Terus kita berikutnya adalah input siswanya. Nah, input siswa, klik di sini. Add siswa, kita masukkan niche-nya berapa, sebagai contoh aja 1, 2, 3. Ini tes. Nah, kemudian kelasnya dipilih. Nah, yang di bagian kelas tadi nanti akan muncul di bagian sini. Nah, ini yang barusan kita masukkan 5. Kemudian nomor telepon siswanya dimasukkan di sini. Misalkan 08, nah, sebagai contoh aja ya. Nama walinya tes. Nomor HP walinya tes saja. Kemudian untuk foto, ini ukurannya 1x1 ya. Saya insert dulu, misalkan saya mau pakai foto ini aja. Kemudian RFID-nya tinggal ditempel aja kartunya seperti ini. Nah, nanti ketika sudah, dia akan di-submit. Kalau sudah, nanti akan muncul di sini, tes, kelas 5, nomor HP-nya segini, teleponnya segini, RFID-nya muncul di sini. Dan fotonya juga. Kalau mau misalkan ada kesalahan dalam proses penginputan data, misalkan namanya salah atau kelasnya salah, tinggal diedit aja di bagian sini. Tinggal diedit kalau sudah di-update. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mau menghapus siswa ya tinggal ini aja diklik. Nah, nanti tinggal di OK. Seperti itu. Kemudian kalau kelas sudah, siswa sudah, di sini kita juga bisa memasukkan guru piket. Nah, ini sudah ada 2. Yang pertama Arif, yang kedua Black. Nah, kalau mau tambah ya tinggal add guru aja. Kemudian ini tinggal dimasukin username-nya, kemudian emailnya dan passwordnya. Kalau sudah diklik submit. Nah, nanti kalau sudah berhasil membuat atau memasukkan guru piket, nanti tinggal di-share aja username sama password yang barusan kita buat ke guru yang bersangkutan. Nanti username dan password itu akan digunakan untuk login di aplikasi ini. Kalau misalkan mau edit, tinggal klik edit di sini. Kalau mau hapus, tinggal klik yang ini. Itu untuk yang guru piket. Nah, untuk pengaturan, ini adalah pengaturan aplikasinya. Jadi nama aplikasinya bisa diganti, kemudian logonya juga bisa diganti, kemudian jam masuknya bisa disetting, jam pulangnya juga bisa disetting. Kalau sudah diklik simpan, nanti perubahannya akan digunakan untuk mengelola aplikasi ini. Jadi jam masuknya mengikuti yang kita setting di sini, jam pulangnya juga. Kurang lebih seperti itu untuk pengaturan. Kemudian di bagian data absensi ini adalah jadi ini ada 2 menu ya. Di bagian data absensi ada hari ini, ada by range. Kalau hari ini khusus yang dilakukan di hari ini. Kemudian ketika kita klik yang by range, kita bisa memfilter misalkan mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang kita tampilkan gitu loh. Kemudian jenisnya apa, yang absen masuk, pulang atau yang izin. Kalau mau semuanya ya udah klik semua. Yang statusnya apa, kalau mau semua ya klik semua, terus diklik tampilkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Berikutnya adalah menu laporan. Jadi di menu laporan ini kurang lebih sama ya, by range juga ada. Cuman bedanya kalau di sini ini bisa kita print, kemudian bisa kita ekspor menjadi format Excel. Jadi nanti diekspor menjadi file Excel, file sendiri gitu. Oke, jadi untuk laporan performa siswa kita bisa lihat misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita mau lihat performa siapa yang paling malas gitu ya. Untuk kelas 2 aja, kita tinggal klik filter, nanti akan ditampilkan di sini. Akan dihitung berdasarkan jumlah keterlambatannya. Yang jumlah terlambatnya paling banyak nanti akan muncul di bagian paling atas. Berarti ini yang paling malas gitu. Kalau yang paling rajin ya tinggal diklik ini aja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk laporan sudah. Nah, ini tinggal klik tinggal menu yang terakhir adalah menu logout.